Jadi kemarin dalam kitab Umdatul Qari ini saya bahas kemarin asal mula bahasa yang menyebar, kemudian berbagai macam bahasa sampai bahasa ajamnya sudah gak terhitung lah. Ini lagi-lagi tidak lepas dari sejarahnya Nabiullah Adam alaihis salam, kan begitu. Bahkan kemarin saya juga menyampaikan di dalam kitab ini, ketika bahasa Arab itu mulai dipopulerkan itu oleh Nabi Ismail, yang pada waktu itu Nabi Ismail menikah dengan kabilah Jurhum yang bernama Ri'lah binti Mudad. Nah, kabilah Jurhum ini dari Yaman. Kemarin saya ceritakan, karena dari kabilah Jurhum ini ada yang diperistri oleh Nabi Ismail, maka kabilah Jurhum diperbolehkan untuk menduduki kota Makkah. Bahkan tidak sebentar, sampai 300 tahun kabilah Jurhum ini menempati Mekah, walaupun endingnya harus terusir. Artinya terusir dari Makkatul Mukarramah. Kabilah Jurhum yang kembali ke Yaman ini bukan karena apa-apa, tapi karena perbuatannya kabilah Jurhum yang pada waktu itu berani menutup sumber Zamzam, bahkan mengambil barang-barang yang hak untuk digunakan di Makkah tersebut yang bukan miliknya, maksudnya begitu. Bahkan termasuk perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sekitar Makkatul Mukarramah. Nah, itulah karena poin-poin tersebut yang akhirnya kabilah Jurhum ini terusir. Nah, ini kan pembelajaran ya, artinya ibrah buat kita semuanya. Baik, kita lanjutkan. Wakila kana Adam. Nah, ini kalau kemarin kan ada wakana Adam alaihissalam yatakallamu bisuryani, yang di barisan atasnya dijelaskan bahwa Nabi Adam ini menggunakan bahasa Suryani. Ada juga yang menjelaskan bahwa kana Adamu alaihi salatu wassalam yatakallamu lughatal arabiyyata. Jadi ada juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Adam ini berbicaranya ini dengan menggunakan bahasa Arab. Falamma nazala ilal ardi hawwalat lughatuhu ila suryaniyati. Nah, ketika Adam ini turun ke muka bumi, atau nuzila diturunkan, barulah ketika turun ke muka bumi lughah Arabnya diganti menjadi Suryani. Jadi ada beberapa pendapat. Yang jelas tidak pernah melepaskan dari asal usulnya bahasa Suryani. Jadi ketika di surga Nabi Adam yatakallam bil lughatil arabiyyah, ketika turun ke muka bumi akhirnya menggunakan bahasa Suryani. Nah, seperti ini redaksinya kila. Nah, ini harus dipahami. Ini kan repot, Pak. Kalau yang nggak ngaji kitab ini repot. Kalau yang nggak ngaji kitab repot, wah. Dari mana? Ini namanya kila, itu dikatakan menurut ulama begitu loh. Gitu ya. Terus kemudian wa ani ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma lamma taballaha alaihi radda alaihi al-arabiyyah. Nah, menurut Ibnu Abbas, kan setelah turun ke muka bumi Nabi Adam ini kan berbicara dengan bahasa Suryani. Nah, ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, beliau menggunakan bahasa Arab, maka tercatat Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini nyata ya. Jadi ketika beliau berdoa, bertaubat kepada Allah, beliau menggunakan bahasa Arab. Itu ya. Saya kira hafal tuh doa-doanya. Terus kemudian wa an Sufyan annahu ma nuzila wahyun minas sama ila bil arabiyah. Nah, kalau menurut Sufyan,
Beliau mengatakan tidak ada satu wahyu pun yang diturunkan melainkan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini kan riwayat-riwayat dari beberapa ulama gitu ya, dan beliau tidak pernah menafikan ya daripada bahasa yang lainnya. Artinya tidak menjadi salah satu yang absolut, yang kemudian ini salah tidak. Ini pendapat. Fakanatil anbiya'u alaihimus salatu wassalamu tatarajjamahu liqaumiha. Nah, kemudian wahyu yang turun dari Allah itu bahasa Arab. Ketika diterima oleh para nabi, maka para nabi menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan dialek umatnya. Maka jangan salah, kadang-kadang ada bahasa guyonan. Andai kata Nabi Muhammad itu dulu, kalau kita dengar orang tua turunnya di Jawa, ya mesti bahasa Jawa ngomongnya. Artinya ini ada kaidahnya. Wahyu apapun itu bahasanya dari Allah, andai kata ada yang mengatakan dengan bahasa Suryani atau Arab atau mungkin bahasa Ibrani, tetap ketika para nabi menyampaikan kepada umatnya tatarajjamahu liqaumiha, beliau para nabi menerjemahkan. Artinya menerjemahkan ini menyampaikan dengan bahasa dialeknya kaumnya masing-masing. Coba kita di Jawa biasanya kan Pak Santi kan Bismillah kalau nyebut asmane Allah, itu kalau di sana nggak bisa mana kayak gitu. Kita ajarkan mereka, artinya tidak sesuai dengan lugat bahasanya mereka. Tuh. Terus kemudian Wan Ka'ab bin awwalu man nataqa bil arabiyyati Jibril. Menurut Ka'ab bin Ahbar ini di sini ya, orang yang pertama kali mengucapkan dengan bahasa Arab itu adalah Jibril. Nah, ini kan tetap kila. Terus fa in qulta ma aslu suryaniyati, dan andai kata ada yang bertanya terus bagaimana kaitannya dengan Suryani gitu kan. Ini kan banyak pendapat dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai sekarang kan begitu. Lalu kalau ada orang yang bertanya apa sih bahasa Suryani itu yang sebenarnya aslinya itu bagaimana? Nah, ini dikasih jawaban sebenarnya kalau kita mau baca kitab Umdatul Qori karya dari Syekh Badruddin. Qultu, maka aku jawab, kata beliau, qala Ibnu Salam berkata summiyat bizalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan bahasa Suryani karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hina 'allama Adam al-asma'a 'allamahu sirran minal malaikah, karena ketika Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama itu tidak diketahui oleh malaikat, artinya rahasia. Maka Suryaniyah ini ada serapan dari kata sirrun minal malaikah. Suryaniyah itu begitu, serapan daripada sirrun minal malaikah. Kan ada tuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda dan lain sebagainya gitu kan, dan fungsi-fungsinya, karakter-karakter benda tersebut itu diajarkan langsung oleh Allah, dan itu sirrum minal malaikah, tidak diketahui oleh para malaikat. Maka Suryaniyah ini juga serapan dari kalimat sirrum minal malaikah, itu menurut Ibnu Salam. Terus kemudian wa antaqahu biha hina idzin, dan cara mengajarkannya Allah kepada Nabi Adam tentang nama-nama tersebut menggunakan bahasa Suryani pada waktu itu. Nah, makanya sering disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Mujib, yang jelas kalau bahasa Suryani itu adalah bahasanya ruh. Apalagi kalau kita menjelaskan di zaman sekarang yang utuh bisa memahami bahasa Suryani, ya wallahu a'lam bishawab, kan begitu. Makanya saya sering katakan dari beberapa karya ini, karya Abu Yamamah Ghufran dalam kitab Al-Basit, nah ini kan karyanya. Terus kemudian ada kitab Samawi, kemudian juga ada kitab yang tentang Ihsan Kamil, ada lagi beberapa kitab termasuk Burhan Al-Qudsi yang baru 4 yang kita syarahi, itu bermulanya dari abjad Suryani.
Itu dari Abjad Suryani. Ketika sudah menjadi buku seperti ini, semua orang akan bisa baca. Kenapa? Karena sudah kita terjemahkan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, buku ini juga pernah kita bacakan di kediamannya beliau, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah. Dan masih banyak. Dan alhamdulillah dari sekian banyak karya-karya Abu Yamamah Ghufran, ini yang baru selesai dan masih kita revisi ada 4 karya. Nah, ini mohon doanya aja dari semuanya, karena untuk mengerjakan karya-karya ilmiahnya beliau ini tidak semudah yang dibayangkan, membolak-balikkan tangan. Kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, dan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan di dalam menerjemahkan daripada Abjad Suryani yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran. Andai kata agak percaya, ya monggo datang ke sini, kita tunjukin tulisan aslinya beliau seperti ini, tahapan keduanya seperti ini, bahkan sampai jadinya kitab atau buku seperti ini, biar tidak disebut bohong.